Kembali sangat bersukacita bisa kembali datang dan menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Dan sore hari ini tema firman Tuhan adalah lanjutan dari studi kita mengenai bagaimana mengetahui kehendak Allah. Dan sore hari ini mengenai cooperative will of God. Cooperative will of God. Mengutip dari penjelasan Bapak Pendeta minggu lalu, bahwa di dalam kita mencari kehendak Allah dalam hidup kita, ada semacam kerjasama. Di mana ketika kita berdoa, sambil kita membaca firman Tuhan, mencari apa kata Tuhan dalam firman-Nya, sambil kita juga progres atau melanjutkan kehidupan kita, ada sebuah kerjasama di mana Tuhan terus memimpin dan memberitahukan kepada kita apa kehendaknya. Itu adalah cooperative will of God, di mana Tuhan menyatakan kehendaknya secara kooperatif kepada kita. Nah, kita sudah belajar tentang directive will, di mana Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan bagi kita yang hidup pada zaman sekarang, kita sangat bersyukur. Karena ke-66 kitab telah selesai dituliskan. Dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita membaca begitu banyak prinsip kehidupan. Apa-apa saja yang Tuhan inginkan bagi kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip yang kita pakai untuk menimbang, untuk mencoba mencari tahu kehendak Tuhan yang lebih detail di dalam kehidupan kita. Kita tahu contohnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah untuk bekerja. Karena firman Tuhan katakan, kita tidak boleh bermalas-malasan. Rasul Paulus bahkan mengatakan, bagi yang tidak bekerja, jangan makan. Berarti kita harus bekerja, itu firman Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan tidak memberitahukan kepada kita secara langsung di mana kita harus bekerja. Perusahaan seperti apa? Karir seperti apa? Tidak ada nama-nama pekerjaan di dalam Alkitab. Setidaknya secara detail bagi kita zaman sekarang untuk kita tahu di mana kita harus bekerja. Tapi ketika kita menerima satu tawaran pekerjaan, kita mau tahu apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bekerja di perusahaan tersebut. Maka kita membaca firman Tuhan. Kita mau tahu apa kata Tuhan mengenai apa saja prinsip-prinsip untuk kita bekerja. Dan sambil berjalan, kita berdoa dan memperhatikan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut akan membuat kita bekerja dengan sesuai dengan firman Tuhan, dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, atau justru ketika kita masuk ke dalamnya, ketika kita bekerja di dalamnya, kita bahkan melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, dari sana kita akan tahu apakah kita mau menerima pekerjaan itu atau tidak. Apakah pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, ini adalah proses yang kita sebut sebagai cooperative will of God. Dan contoh klasik katakan oleh almarhum Pendeta Timothy Tow dalam bukunya The Sevenfold Will of God adalah kisah yang terdapat dalam Kejadian pasal 24 yang kita baca tadi. Di mana Abraham memerintahkan atau menyuruh hambanya yang paling tua untuk pergi mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Tadi kita sudah baca ayat 1-15, kita akan melihat beberapa ayat dari ayat 1-15, dan kemudian kita akan lihat beberapa ayat selanjutnya. Dan di ayat 3 tadi kita melihat, dikatakan oleh Abraham kepada hambanya, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Nah, Abraham adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang mengenal Tuhan.
Dia mengenal prinsip-prinsip kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya melalui pewahyuan daripada Tuhan yang selalu juga mengatakan kepada Abraham bahwa kamu berada di tempat asing. Bahwa kamu adalah orang asing di tanah Kanaan. Dan kepada keturunanmu tanah ini akan diberikan. Artinya orang Kanaan adalah orang asing bagi Abraham. Dengan begitu dia menyadari satu hal. Aku tidak boleh membiarkan anakku untuk menikah dengan orang Kanaan. Terlebih lagi karena mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Saya percaya Abraham sangat mengenal dan mengetahui hal ini. Dia tahu kalau anaknya mau menikah, anaknya harus menikah. Karena itu kehendak Tuhan bagi Abraham dan anaknya. Karena Tuhan berkata bahwa akan ada keturunannya yang akan menjadi bangsa yang besar. Dia tahu, oh anak saya harus menikah. Harus ada keturunan berikutnya. Tapi kepada siapa dia menikah? Nah, prinsip dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Abraham sadar. Anaknya tidak boleh menikah dengan orang Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan. Makanya dia menyuruh hambanya untuk pergi mencari dari keluarganya. Membaca di ayat 4 dikatakan, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi ambil dari sanak saudaraku. Setidaknya dia mengenal mereka. Ambil dari sana. Jadi prinsipnya dijelaskan kepada hambanya ini. Dan bahkan di ayat 7 dikatakan tadi, Abraham mengatakan kepada hambanya, Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Secara tidak langsung, Abraham mengajarkan di sini kepada kita tentang cooperative will of God. Dia tahu bahwa anaknya akan menikah. Dan sekarang harus dicari istri bagi anaknya. Dan dia katakan bahwa Tuhan akan menyertai engkau dengan malaikatnya. Malaikatnya akan berjalan di depanmu untuk memimpin engkau untuk tahu. Bahkan secara persis, siapa perempuan yang harus kamu bawa untuk menjadi istri bagi Ishak. Dalam perjalanan ini, cooperative will of God, kehendak Tuhan yang berkooperatif akan bekerja di dalam hidup. Hamba Abraham ini adalah salah satu contoh yang luar biasa untuk kita perhatikan. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari hamba Abraham ini. Sore hari ini kita mau lihat bagaimana dia juga percaya dengan penyertaan Tuhan. Di ayat 12 kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh hamba Abraham ini. Dikatakan lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ketika kita berbicara tentang cooperative will of God, kita harus memiliki sikap seperti hamba Abraham ini. Yaitu menyadari bahwa keberhasilan hidup ini hanya terjadi ketika Tuhan menyertai. Harus ada satu keinginan atau satu kesadaran bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan. Bahwa kita harus berdoa dan meminta pimpinan tangan Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh hambanya ini. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau memberkati perjalananku. Di ayat 13 dikatakan, di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Nah, dia coba memikirkan hal-hal yang baik mengenai perempuan yang mungkin cocok untuk Ishak. Dan tentu tadi dia sudah tahu juga bahwa ini harus datang dari keluarganya Abraham. Tapi dia tidak mengenal mereka.
Maka dia coba berpikir apa hal-hal yang baik yang mungkin perempuan miliki untuk dia berikan kepada tuannya Ishak, anak daripada Abraham. Katakan dia 14, kiranya terjadilah begini. Anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Membaca ayat ini, selalu muncul satu pertanyaan. Bagaimana mungkin hambanya ini bisa berpikir seperti ini, dan bahkan sampai Tuhan menjawab seperti apa yang dia katakan. Kalau berpikir secara manusia, saya percaya bahwa hambanya ini memiliki dua hal di dalam kepalanya. Yaitu dia coba memikirkan kriteria perempuan yang baik bagi Ishak. Seorang perempuan yang akan bermurah hati. Yang memiliki karakter baik, ramah, bahkan sangat baik. Karena dia bukan hanya akan memberikan minum kepada hambanya Abraham ini, tapi juga kepada unta-untanya. Dan tentu saya juga percaya bahwa demikianlah Tuhan juga memimpin dia. Menaruh dalam hatinya satu keyakinan bahwa perempuan yang tepat untuk Ishak adalah yang seperti ini. Nah, ini terjadi dalam dirinya sebagai seorang yang mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan Tuhan memimpin dia. Ada satu pimpinan daripada Tuhan di dalam hati. Dan ini terjadi kepada setiap orang Kristen, setiap kita anak-anak Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan kita tahu prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan memimpin hati kita. Tuhan akan memimpin keinginan hati kita. Ketika kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu inilah kehendak Tuhan. Pada ayat 15 Tuhan langsung menjawab, bahkan sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Buyung tempat dia menaruh air. Dan ini adalah anak dari saudaranya Abraham yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Bisa kita katakan bahwa di sini Betuel adalah keponakan dari Abraham. Karena Betuel adalah anak Nahor, Nahor adalah saudara Abraham. Bisa dikatakan cucunya Abraham itulah Ribka. Jadi keluarganya dari sanak saudaranya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Di ayat 17 dikatakan, kemudian berlalu hamba itu mendapatkannya setelah berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Nah, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Tuhan menjawab doanya. Ketika dia percaya kepada firman Tuhan melalui Abraham, dan kemudian dia menyerahkan perjalanannya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan memimpin dia. Tuhan menjawab doanya. Dia melihat bahwa perempuan ini sungguh adalah seorang perempuan yang baik. Kriteria sebagai calon istri bagi tuannya Ishak sudah cocok. Tapi tidak cukup sampai di sana. Abraham tadi berpesan bahwa harus dari sanak saudaranya. Dia belum tahu. Maka dia terus mengamati perempuan ini. Maka di ayat 23, kita melihat di ayat 23,
Hamba itu bertanya, anak siapakah engkau? Dan di ayat 24. Ribka menjawab, lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Semakin hamba Abraham ini sadar, oh ini adalah perempuan itu. Karena sungguh dia adalah perempuan dari keluarga tuanku Abraham. Nah, ini adalah contoh bagaimana cooperative will of God berjalan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kita seperti contoh tadi mencari pekerjaan, Tuhan akan di dalam perjalanan dalam proses kita mengambil pekerjaan itu atau mungkin meninggalkan pekerjaan itu, Tuhan akan perlahan-lahan memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya yang semakin lama kita renungkan, semakin kita baca, semakin kita tahu, melalui apa yang kita lihat, kita cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan, sambil kita berdoa, Tuhan tolong sertai. Tuhan akan memberikan juga, memimpin juga hati kita untuk tahu ini sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan atau tidak. Dan pada akhirnya kita tahu kisah ini, hamba Abraham ini membawa Ribka untuk menjadi istrinya Ishak. Karena pada akhirnya Ribka pun setuju untuk dibawa untuk menjadi istri bagi Ishak. A cooperative will of God berjalan. Di sini penekanannya adalah mengenai kita harus bersandar, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, sambil kita membaca firman Tuhan, sambil kita juga harus berdoa, bersandar kepada pimpinan tangan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada contoh lain mengenai cooperative will of God. Dan kita mau lihat beberapa ayat saja yang akan menunjukkan kepada kita bahwa cooperative will of God terkadang tidak semulus yang didapatkan atau dirasakan oleh hamba Abraham ini. Dia berdoa lebih sangat spesifik kan? Dia berdoa sangat spesifik dan terjadi sesuai dengan doanya. Tapi ada kalanya kita pun tidak tahu bagaimana. Kita tidak tahu apa yang spesifik yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Tapi Tuhan memimpin juga langkah kaki kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, contohnya adalah Rut. Kita membaca dalam Rut 1 ayat 16. Mari kita buka Alkitab kita dalam Rut. Rut 1 ayat 16. Dikatakan bahwa Rut di sini menunjukkan imannya kepada Tuhan. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Inilah pernyataan iman yang luar biasa daripada Rut. Rut berasal dari keluarga atau bangsa yang tidak percaya Tuhan. Dan dia menikah dengan anak Naomi dan kemudian suaminya meninggal dunia. Dia masih sangat muda. Naomi sendiri tahu, Rut mungkin dalam hati dan pikirannya juga tahu bahwa mungkin baik bagi dia untuk tinggal dan menikah dengan laki-laki lain. Toh suaminya juga sudah meninggal. Ketika Naomi berkata, kamu pergi, aku akan kembali ke tanahku. Rut berkata, tidak, aku mau bersama dengan engkau, jangan suruh aku pergi. Karena aku mau mengikut engkau dan mengikut Tuhanmu, aku mau percaya kepada Allahmu. Lalu bagaimana dengan hidupmu? Bagaimana dengan hidup Rut? Dia berkata, bahwa biarlah Tuhan yang menolong. Cooperative will of God. Kalau Tuhan memang berkehendak dia menikah, dia akan menikah lagi. Dengan pertolongan Tuhan. Maka kita tahu kalau kita membaca di ayat, di pasal 2, ayat 8. Pertama kalinya di sana kita melihat bahwa Rut bertemu dengan Boas. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Nah, sampainya mereka di Bethlehem, Rut menyadari bahwa dia harus bekerja.
Maka dia pergi ke ladang. Pada masa tersebut adalah hal yang wajar kalau ada orang pergi ke ladang dan mengambil untuk makanan hasil ladang. Dan dia pergi ke ladangnya Boas. Dan dia bertemu dengan Boas. Dan dengan cooperative will of God, dengan pimpinan tangan Tuhan. Tuhan juga bekerja bukan hanya dalam hati dan pikiran Ruth, tapi juga dalam hati pikiran Boas. Tuhan memimpin. Sehingga Boas, di antara begitu banyak orang yang bekerja, dia datang kepada Ruth dan berbicara kepadanya. Dia bicara kepada Ruth, dan dikatakan di ayat 9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Kita langsung aja ke ayat 11. Nah, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Nah, Boas juga dipimpin oleh Tuhan untuk melihat, Ruth adalah seorang perempuan yang baik, yang bahkan rela meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengikut Tuhan. Mengikut Naomi, dan di saat yang sama mau mengikut Tuhan. Sehingga di ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dari tempat lahir Ruth, dia tidak tahu siapa yang akan menjadi suaminya, atau mungkin apakah dia akan menikah atau tidak. Di tempat di mana Naomi akan pergi, di Bethlehem. Tapi cooperative will of God bekerja. Allah memimpin dia. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ruth hanya berpikir bagaimana dia mau tinggal bersama dengan Naomi, dan Allahnya Naomi menjadi Allahnya. Dia mau percaya kepada Allahnya Naomi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Baru Tuhan tambahkan semuanya itu. Apa yang dibutuhkan oleh Ruth, dia membutuhkan seorang suami, Tuhan pimpin. Tuhan berikan dia seorang suami. Dan kita tahu kisah ini, kalau kita membaca bahkan di pasal 4 ayat 13, Boas mengambil Ruth, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia, mereka menikah, maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan Tuhan memimpin Ruth jauh-jauh lebih besar lagi. Dalam artian Ruth adalah bagian dari silsilah Tuhan Yesus bahkan. Dari silsilah Boas yang menikahi Ruth, lahirlah bahkan Raja Daud, dan nantinya Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita hanya berpikir untuk melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mencari kerajaan Allah, itu yang paling utama dalam hidup kita. Maka cooperative will of God akan bekerja. Kita akan dituntun, dipimpin oleh Tuhan untuk mendapatkan segala hal yang kita perlukan. Pelan-pelan Tuhan akan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Maka kita harus berjalan dalam cooperative will ini. Karena ini adalah cara di mana kita tahu kehendak Tuhan bahkan lebih spesifik lagi. Directive will sudah diberikan kepada kita untuk kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang lebih detail, kita berjalan di dalam cooperative will. Sambil kita berdoa, sambil kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperhatikan sekitar kita, dan menilai segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan, dan dengan hati yang selalu termotivasi untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya itu. Jadi baik, kita yang masih mungkin single yang mencari pasangan hidup, demikianlah Tuhan akan memimpin kita. Kita yang sudah menikah, kita yang bekerja, kita yang berkehidupan sosial, atau apapun segi dalam hidup kita, Tuhan akan memimpin kita dalam cooperative will-nya. Maka hiduplah di dalam cooperative will of God, dan kiranya Tuhan senantiasa
menyertai dan menolong kita, bahkan menyatakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dan kita diberikan hati yang mau taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Karena Tuhan menolong kita semua, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk satu ajaran yang begitu baik, memberikan sukacita dan juga kenyamanan dalam hati dan pikiran kami. Mengetahui bahwa Tuhan juga bekerja untuk menyatakan kehendak-Mu secara kooperatif. Artinya Tuhan tidak membiarkan kami sendiri dalam menaati kehendak-Mu, dalam menaati firman. Tapi Engkau terus memimpin, Engkau terus menyertai, Engkau terus menyatakan kehendak-Mu. Baik itu melalui firman-Mu, baik itu melalui kami berdoa kepada Tuhan, baik itu ketika kami hidup, melalui segala proses dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, karena Engkau memimpin hidup kami. Maka biarlah Tuhan Engkau menolong, supaya setiap kami menyadari akan hal ini, sehingga kami selalu bersandar kepada Tuhan. Kami selalu mencari kehendak-Mu dalam segala segi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tolong dan sertai kami. Ampuni kami segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.